Persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Rabu lalu, majelis hakim menghadirkan saksi dari Cafe Olivier termasuk manajer kafe, Devi. Sambil menunggu CCTV. Dalam kesaksiannya, Devi menuturkan bahwa sedotan yang berada di gelas Mirna sudah dibuang. Tidak hanya itu, Devi juga sempat mencoba kopi yang diminum Mirna melalui sedotan tersebut. Sebelum saudara istirahat. Tahu itu sedotan kebuang kemana atau ada yang membuang? Saya cobain pakai sedotannya masih yang di gelas, tapi saya balikin lagi ke gelas. Saya balikin lagi ke gelas. Di gelasnya? Iya. Jadi di mana? Itu kok tidak dijadikan barang bukti oleh jaksa? Itu permintaan penasihat hukum. Kemana? Sedotan saya saya tanya ke staf saya, ternyata ada satu orang lagi yang coba, Marwan Amir. Dia bilang dia yang keluarin sedotannya, dia buang. Dia buang? Iya. Siapa yang membuangnya? Marwan Amir. Apa benar itu? Apa benar saudara mencoba? Benar, Pak. Benar. Coba saudara cerita coba itu. Kejadiannya itu? Waktu gelasnya saya minta amankan, itu ditaruh di bar. Saya masuk ke bar untuk mencoba dulu. Jadi setelah kejadian? Kejadian sedang berlangsung, proses evakuasi tamu yang sakit ini, Mbak Mirna ini, sedang dipanggilin kursi roda. Jadi saya masuk ke dalam. Maksudnya itu Tidak, saya masuk ke bar, Pak. Saya bilang tadi saya masuk ke dalam bar untuk mencoba karena saya minta diamankan, ditaruh di bar. Iya. Iya. Betul. Saya mencoba. Saya mencoba dari ujung sedotan yang ada di gelas, masih sedotan yang diminum dari keras suaranya. Sedotannya masih yang diminum oleh Mbak Mirna. Saya coba dari sedotan yang sama. Dari sedotan saja? Iya. Bukan kopinya ya? Dari sedotan, jadi saya tetesin aja ke lidah. Oh gitu aja. Iya, gitu aja. Terus apa yang saudara rasakan? Itu agak pedes ya, jadi kayak apa ya, kasar gitu loh. Di lidah tuh pahit banget. Jadi saya langsung mual. Waktu itu saya langsung mual. Oh juga, saudara merasa juga begitu iya. Ya? Nggak enak, pokoknya nggak enak banget. Terus kemudian saya masih ingat ya, tadi saudara mengatakan bahwa ini kopi disingkirkan ya, disisihkan ya, diamankan lah. Iya. Itu diamankan di mana? Di dalam bar, Pak. Di dalam bar. Terus selanjutnya bagaimana ini nasib? Kemudian saya minta staf saya untuk dipisahin ke botol ya, karena tadinya saya mau cek sendiri ke lab. Saya penasaran ini ada apa sih dalamnya gitu. Ini waktu saya kejadiannya belum tahu kalau ada sampai seperti ini kejadiannya, gitu loh. Saya taunya masih sakit aja, belum ada yang meninggal. Jadi saudara yakin bahwa itu penyebabnya ya, penyebab dari sakitnya korban ini ya? Kalau dilihat dari rasanya, kalau pas saya rasain ya saya yakin itu penyebabnya, Pak. Penyebabnya itu ya. Terus kemudian dari kopi yang saudara masukkan di botol tadi ya? Iya. Itu terus kemana? Tadinya mau saya bawa ke lab, saya minta orang telepon ke laboratorium, cuman udah tutup. Jadi saya putuskan untuk bawa ke laboratorium besoknya. Kemudian yang di gelas sisanya itu saya minta wrap pakai plastik wrap, plastik pembungkus. Ditaruh di bar. Sebelum saya sempat bawa ke lab, ternyata para penyidik datang untuk bawa ke kepolisian. Maksudnya malam itu juga itu sudah langsung ditangani oleh penyidik ya? Iya, malam itu juga. Oleh polisi ya? Iya. Selain bertanya mengenai sedotan, hakim juga menanyakan standar pembuatan kopi Vietnam yang dibuat di Cafe Olivier.
pernah dimintai keterangan di penyidik. Iya, pernah. Ya. Salah satu Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan digelar kembali esok. Dan rencananya sidang akan mendengarkan saksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya pada sidang minggu lalu, Majelis Hakim telah mendengarkan kesaksian dari para pegawai Cafe Olivier. Bahkan salah satu Majelis Hakim meminta para saksi untuk melakukan reka ulang di persidangan. Pada persidangan hari Rabu minggu lalu, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para pegawai Cafe Olivier. Salah satu karyawan Cafe Olivier, Rangga, memberikan keterangan mengenai sisa air yang digunakan untuk membuat kopi Vietnam pesanan Jessica. Biasanya kan dibagi lagi ke tempat lain. Enggak, itu kalau yang untuk... Biasanya setiap, ini jujur nih, sisa daripada teko yang dikasih ke konsumen, apakah sisa itu biasanya dibuang atau masih bisa dibagikan kepada konsumen yang lain? Jawab. Kalau dibagikan kemungkinan gini Pak, kecuali saya bawa, ini misalnya nih. Biasanya, saudara kalau menghidangkan kopi, sisanya masih bisa ditaruh ke yang lain? Bisa. Bisa. Bisa, kalau itu nah, saya ini bawa kenapa langsung. khusus ini saudara bawa dan dibuang yang tidak jelas? Rangga mau mencari pembenar. Kenapa dibuang? Sementara tekonya baru dicuci jam 8. Ya sekalian aja cuci. Kalau sehari-hari misal kalau cuma ada satu, terus 10 menit kemudian ada orderan lagi, pasti saya buang, saya ganti yang baru. Saudara pastikan saudara yang membuang air itu? Enggak, saya juga. Misalnya kalau tergantung, misalnya kalau ditaruhnya di guridong, itu saya yang buang. Tidak pasti tuh. Saya bilang tadi bisa dipastikan saudara yang membuangnya. Dalam persidangan juga dilakukan reka ulang bagaimana pegawai kafe bernama Agus Triono mengantarkan kopi pesanan Jessica. Dari ini ya, sofa ya, datang. Ya. Langsung ya dituangkan ya. Berapa kali tuangannya? 3 kali Pak. 3 kali. Pas tuangan keberapa saya lupa, dari Jessica ya nak. Ketika saya datang, saya sapa, selamat sore Kak. Selamat sore. Selamat sore, ini minuman koktailnya ada Ovation. Mau ditaruh di mana? Mau ditaruh mana? Ya. Ya. Lalu Kak Jessica-nya, saudari Jessica tunjuk saya untuk taruh yang Ovation di sebelah sini. Sini taruh. Dan yang di sini Ovation, yang di sebelah sini ada Sazerac. Nah, terus yang ini gimana saudara lihat? Powerbank ada di tengah. Posisinya saya nggak ingat. Yang penting dia ada di tengah. Kopinya di mana saudara lihat? Di dekat kita. Coba. Di situ. Iya, di daerah sini. Lihat. Pokoknya kita duduk, terus kita tanya kopi siapa, terus. Tapi sedotan sebentar. Sedotan sudah ada di dalam gelas. Oh iya, karena sudah. Langsung aduk ya. Pertama kita bilang ada kopi. Ya. Lalu Mirna nanya kopi siapa. Ya. Terus lalu Jessica bilang punya elu, kan lu yang pesen. Iya. Di WhatsApp. Dalam persidangan ketika itu juga ditemukan adanya perbedaan keterangan yang diungkapkan oleh Jessica dan karyawan Cafe Olivier. Bagaimana untuk minumannya sudah selesai Mbak? Terus Mbak Jessica jawab? Dia yang jawab, apa jawabmu? Iya, udah selesai. Nah, saudara ambil? Iya, tapi jawab kemarin bilangnya sih belum. Terus diminum sampai habis, baru dikasih ke saya. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan digelar kembali esok hari. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Rabu lalu, Majelis Hakim menghadirkan saksi dari Cafe Olivier termasuk manajer kafe, Devi. Sambil menunggu CCTV. Dalam kesaksiannya, Devi menuturkan bahwa sedotan yang berada di kelas Mirna sudah dibuang. Tidak hanya itu, Devi juga sempat mencoba kopi yang diminum Mirna melalui sedotan tersebut. Sebelum saudara istirahat. Tahu itu sedotan kebuang kemana atau ada yang membuang? Saya cobain pakai sedotannya masih yang di gelas, tapi saya balikin lagi ke gelas. Saya balikin lagi ke gelas. Di gelasnya? Iya. Jadi di mana? Itu kok tidak dijadikan barang bukti oleh jaksa? Itu permintaan penasihat hukum. Kemana? Sedotan saya saya tanya ke staf saya, ternyata ada satu orang lagi yang coba, Marwan Amir. Dia bilang dia yang keluarin sedotannya, dia buang. Dia buang? Iya. Siapa yang buangnya? Marwan Amir. Apa benar itu? Apa benar saudara mencoba? Benar, Pak. Benar. Coba saudara cerita coba itu. Kejadiannya itu? Waktu gelasnya saya minta amankan, itu ditaruh di bar. Saya masuk ke bar untuk mencoba dulu. Jadi setelah kejadian? Kejadian sedang berlangsung proses evakuasi tamu yang sakit ini, Mbak Mirna ini sedang dipanggilin kursi roda. Jadi saya masuk ke dalam. Maksudnya itu Tidak, saya masuk ke bar, Pak. Saya bilang tadi saya masuk ke dalam bar untuk mencoba karena saya minta diamankan, ditaruh di bar. Iya. Iya. Betul. Saya mencoba dari ujung sedotan yang ada di gelas, masih sedotan yang diminum dari Mbak Mirna. Sedotannya masih yang diminum oleh Mbak Mirna. Saya coba dari sedotan yang sama. Dari sedotan saja? Iya. Bukan kopinya ya? Dari sedotan, jadi saya tetesin aja ke lidah. Oh gitu aja. Iya, gitu aja. Terus apa yang saudara rasakan? Itu agak pedes ya, jadi kayak apa ya, kasar gitu loh. Di lidah tuh pahit banget. Jadi saya langsung mual. Waktu itu saya langsung mual. Oh juga, saudara merasa juga begitu iya. ya? Nggak enak, pokoknya nggak enak banget. Terus kemudian saya masih ingat ya, tadi saudara mengatakan bahwa ini kopi disingkirkan ya, disisihkan ya, diamankan lah. Iya. Itu diamankan di mana? Di dalam bar, Pak. Di dalam bar. Terus selanjutnya bagaimana ini nasib? Kemudian kopinya? Saya minta staf saya untuk dipisahin ke botol ya, karena tadinya saya mau cek sendiri ke lab. Saya penasaran ini ada apa sih dalamnya gitu. Ini waktu saya kejadiannya belum tahu kalau ada sampai seperti ini kejadiannya, gitu loh. Saya taunya masih sakit aja, belum ada yang meninggal. Jadi saudara yakin bahwa itu penyebabnya ya, penyebab dari sakitnya korban ini ya? Kalau dilihat dari rasanya, kalau pas saya rasain ya saya yakin itu penyebabnya, Pak. Penyebabnya itu ya. Terus kemudian dari kopi yang saudara masukkan di botol tadi ya? Iya. Itu terus kemana? Tadinya mau saya bawa ke lab, saya minta orang telepon ke laboratorium, cuman udah tutup. Jadi saya putuskan untuk bawa ke laboratorium besoknya. Kemudian yang di gelas sisanya itu saya minta wrap pakai plastik wrap, plastik pembungkus. Ditaruh di bar. Sebelum saya sempat bawa ke lab, ternyata para penyidik datang untuk bawa ke kepolisian. Maksudnya malam itu juga itu sudah langsung ditangani oleh penyidik ya? Iya, malam itu juga. Oleh polisi ya? Iya. Selain bertanya mengenai sedotan, hakim juga menanyakan standar pembuatan kopi Vietnam yang dibuat di Cafe Olivier.
pernah dimintai keterangan di penyidik. Iya, pernah. Ya. Salah satu Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan digelar kembali esok. Dan rencananya sidang akan mendengarkan saksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya pada sidang minggu lalu, Majelis Hakim telah mendengarkan kesaksian dari para pegawai Cafe Olivier. Bahkan salah satu majelis hakim meminta para saksi untuk melakukan reka ulang di persidangan. Pada persidangan hari Rabu minggu lalu, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para pegawai Cafe Olivier. Salah satu karyawan Cafe Olivier, Rangga, memberikan keterangan mengenai sisa air yang digunakan untuk membuat kopi Vietnam pesanan Jessica. Biasanya kan dibagi lagi ke tempat lain. Enggak, itu kalau yang untuk... Biasanya setiap, ini jujur nih, sisa daripada teko yang dikasih ke konsumen, apakah sisa itu biasanya dibuang atau masih bisa dibagikan kepada konsumen yang lain? Jawab. Kalau dibagikan kemungkinan gini Pak, kecuali saya bawa, ini misalnya nih. Biasanya, saudara kalau menghidangkan kopi, sisanya masih bisa ditaruh ke yang lain? Bisa. Bisa? Bisa, kalau itu nah, saya ini bawa kenapa langsung. khusus ini saudara bawa dan dibuang yang tidak jelas? Rangga mau mencari pembenar. Kenapa dibuang? Sementara tekonya baru dicuci jam 8. Ya sekalian aja cuci. Kalau sehari-hari misal kalau cuma ada satu, terus 10 menit kemudian ada orderan lagi, pasti saya buang, saya ganti yang baru. Saudara pastikan saudara yang membuang air itu? Enggak, saya juga. Misalnya kalau tergantung, misalnya kalau ditaruhnya di guridong, itu saya yang buang. Tidak pasti tuh. Saya bilang tadi bisa dipastikan saudara yang membuangnya. Dalam persidangan juga dilakukan reka ulang bagaimana pegawai kafe bernama Agus Triyono mengantarkan kopi pesanan Jessica. Sofa ya, datang. Ya. Langsung ya dituangkan ya. Berapa kali tuangannya? 3 kali Pak. 3 kali? Pas tuangan keberapa saya lupa, dari Jessica ya nah. Ketika saya datang, saya sapa, selamat sore Kak. Selamat sore. Selamat sore, ini minuman koktailnya ada Ovation. Mau ditaruh di mana? Mau ditaruh mana? Ya. Ya. Lalu Kak Jessica-nya, saudari Jessica tunjuk saya untuk taruh yang Ovation di sebelah sini. Sini taruh. Dan yang di sini Ovation, yang di sebelah sini ada Sazerac. Nah, terus yang ini gimana saudara lihat? Paperback ada di tengah. Posisinya saya nggak ingat. Yang penting dia ada di tengah.